sukacita, penghiburan, kekuatan bagi kami semua. Hadirat-Mu adalah habitat bagi kami semua. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu yang boleh menerobosi tanah hati pikiran kami. Biar kami boleh dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Bicaralah ya Roh Kudus kepada kami pribadi lepas pribadi. Supaya ketika kami pulang, kami mendapat pengertian yang baru, kami mendapat penyegaran, kami mendapat apa yang menjadi pesan ilahi bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan segala penundukan diri di hadapan Tuhan. Dengan hati yang humble kami datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Thank you Praise and Worship Team. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tanpa terasa kita sudah masuk ke bulan November, bulan yang baru lagi. Dan habis ini Desember, dan selama bulan November ini kita akan bicara tentang waktu. Kalau bulan September, Oktober kita sudah bicara tentang the life, maka di bulan November ini kita selama bulan November kita akan bicara tentang waktu. Sebagai pembuka, saya akan bicara dulu tentang in between time. In between time, nah ini memang kalau di terjemahan Indonesia jadi di antara waktu. Nah, ntar kita lihat saja apa yang saya maksudkan dengan di antara waktu. Tetapi sebelum saya mulai masuk ke dalam pokok yang saya ingin bicarakan, saya ingin kasih dulu sedikit review kepada Bapak Ibu Saudara. Ini udah sering disampaikan di tempat ini, tapi tidak ada salahnya untuk kita mereview kembali. Dalam Alkitab ada beberapa kata yang dituliskan untuk kata waktu itu, ya. Untuk kata waktu ada beberapa kata dalam Alkitab. Yang pertama, Aineos. Ini waktunya Tuhan dari kekal sampai kekal. Kalau kita bicara waktunya Tuhan dari kekal sampai kekal, maka Tuhan tidak mengenal past, Tuhan tidak mengenal future. Buat Tuhan semuanya present, buat Tuhan semuanya sekarang. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Oke, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia ada di luar waktunya manusia. Itu Aineos. Yang kedua, kita temukan kata kronos. Oke, ini tadi apa? Waktunya Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Dari kata kronos ini kita dapat kata kronologi. Nah, saudara dan saya manusia hidup di jenis waktu yang kedua ini. Makanya kita punya masa lalu, kita punya masa depan. Kita punya hari kemarin, kita punya hari esok. Ada yang dilahirkan tahun 50, misalnya terus meninggal tahun 2030, lumayan 80 tahun, ya. Nah, itu ada urutan-urutan waktunya. Ada kronos di sana, ada kronologi. Makanya manusia itu mengenal kemarin, hari ini, dan besok. Past, present, dan future. Nah, memang untuk bisa memahami ini, kita sulit untuk kasih analoginya. Gimana bisa ada Aineos itu? Kalau kronos kita bisa pahami. Nah, saya seringkali kasih analogi yang paling gampang begini. Walaupun tidak bisa mewakili 100%. Kalau saudara baca buku cerita tentang pendekar apa gitu misalnya ya. Buku itu 100 halaman, katakan 100 halaman. Nah, kronos adalah si pendekar yang ada di dalam buku itu. Tentunya keadaan si pendekar itu ketika di halaman 1 sama halaman 50 sama halaman 80 ini beda semua kondisinya. Nah, kalau Aineos itu coba saudara keluar buku itu, saudara dari kacamata penulis buku itu. Bagi si penulis buku itu halaman 1 sama halaman 90 exactly the same, nggak ada bedanya, ya kan? Kira-kira seperti itu saudara ya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya buat Tuhan itu tidak ada misteri. Buat Tuhan nggak ada masa lalu, nggak ada masa depan. Buat Tuhan sama saja. Hari kelahiran saudara dengan hari kematian saudara di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, itu sama saja.
Nah, tetapi ada yang ketiga yang kita kenal dengan kairos. Nah, kairos ini banyak yang menerjemahkan sebagai momentum. Ada yang bilang kesempatan. Tapi sebenarnya penerjemahan yang paling pas menurut saya tentang kairos ini adalah ketika waktu Tuhan di Aineos ini mau menerobosi kronos, mau menerobosi waktunya manusia. Itu kairos. Nanti kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab tentang hal ini. Nah, tapi ada yang keempat yang mungkin saya belum pernah sampaikan. Galatia 4 ayat yang keempat. Ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu sama kita semua. Galatia 4 ayat yang keempat. Mungkin kalau saudara selama ini cuma mendengar 1-3, sekarang saya tambahin yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yang keempat adalah pleroma atau waktu penggenapan. Sebenarnya inilah yang ditunggu-tunggu oleh semua orang ketika janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Nah, in between time adalah bicara di antara waktu ketika kita menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Ini yang perlu kita pelajari. Nah, kita akan buka beberapa kebenaran firman Tuhan dan kita akan melihat contoh-contoh dari Alkitab, ya. Yang pertama adalah Kejadian 15 ayat 5-6. Tentunya kalau kita bicara janji Tuhan, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Abraham. Coba kita lihat apa yang terjadi dengan hidupnya Abraham. Kejadian 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Oke, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Ini pertama kalinya dalam Alkitab, Tuhan memberikan janji yang sangat spesifik kepada Abraham. Dan Abraham mempercayai janji Tuhan itu, dan Alkitab berkata Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Tapi yang saya mau saudara perhatikan adalah apakah hal itu langsung terjadi? Coba kita lihat sekarang. Kejadian 18 ayat yang ke-10. Kejadian 18 ayat yang ke-10 sampai 15. Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Mengapa Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki." Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa sebab ia takut." Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Coba saudara bayangkan jadi Abraham. Ini dari Kejadian 15 ke Kejadian 18. Ini waktunya bukan 1 bulan 2 bulan saudara. Ini waktunya bukan 1 tahun 2 tahun. Ini waktunya puluhan tahun. Inilah yang saya sebut dengan in between time. Coba saudara bayangkan kalau saudara yang menjadi Abraham, mungkin dalam Kejadian 18 ini, Abraham mungkin berkata dalam hatinya, "Tuhan udah deh gak usah banyak ngomong lagi, kerjakan saja, lakukan saja." Bahkan kalau istrinya Sarah tertawa, walaupun dia menyangkal, Tuhan bilang, "Enggak, lu memang ketawa," katanya. Baru di ayat 21 ayat 1, ya,
Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Nah, ada sebuah prinsip penting yang saya mau kita semua belajar. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah kasih tahu spesifik time kapan persisnya ia akan menggenapinya. Saya ulangi lagi, ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah kasih tahu kapan waktu persisnya apa yang dia janjikan akan dilaksanakan. Dan ini yang menjadi persoalan besarnya. Inilah in between time-nya ketika Tuhan berjanji dan waktu penggenapannya. Seringkali dan hampir selalu, bahkan selalu, Tuhan tidak kasih tahu kapan persisnya. Ya. Ini yang membuat manusia kadangkala bisa frustasi. Coba lihat Daud, kapan ia diurapi jadi raja. Waktu dia masih muda, masih kemerah-merahan. Apakah besoknya langsung jadi raja? Tidak. Lihat Yusuf, kapan dia terima vision. Ada bintang, yang lain mengelilingi bintang itu. Ada satu padi, yang lain menyembah pada padi itu. Yusuf terima vision waktu dia masih muda, nggak tahu apa-apa. Tapi kapan vision itu terjadi? Puluhan tahun kemudian. Coba lihat dalam hidup Yusuf, dalam hidup Daud. Setelah dia terima janji Tuhan itu, setelah dia terima vision itu, apa yang terjadi? Dengar baik, yang terjadi adalah Tuhan membawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Waktu dia terima janji, waktu dia terima vision, atau whatever it is, Tuhan gak bikin jalannya mulus. Tuhan gak lakukan dengan segera saat itu juga, besok juga, minggu depan, bulan depan. Tapi yang terjadi adalah Tuhan bawa mereka dari satu krisis kepada krisis yang lain. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap, nah ini waktu pleroma itu. Dan janji Tuhan membenarkannya. Persoalan terbesar kita adalah, kalau kita menerima janji Tuhan, kita akan cenderung jadi rush. Seakan-akan penggenapan itu harus hari ini juga atau besok juga. Ini yang menjadi persoalan. Kita sering mudah menjadi rush. Coba lihat hidup Yusuf. Menerima vision, apa yang terjadi, kakinya dibelenggu. Difitnah sama istri Potifar. Ya. Dan lain sebagainya. Lihat Daud. Habis diurapi menjadi raja, yang ada harus ngelawan Goliat, dikejar-kejar, lari dari goa yang satu ke goa yang lain. Mereka tidak menjadi rush. Dan Tuhan tidak melaksanakan apa yang dia katakan saat itu juga. Enggak. Nah, setiap kita, saudara dan saya, pasti menerima janji Tuhan. Pasti. Minimal ada yang secara universal, yaitu Tuhan menjanjikan kita untuk memerintah bersama Dia, untuk dimuliakan bersama Dia. Minimal kita semua menerima janji yang satu ini. Bahwa saudara yang setia, yang bertahan sampai akhirnya akan diberikan mahkota-mahkota oleh Tuhan. Tapi kalau kita menerima janji ini, saudara jangan menjadi rush. Saudara nggak perlu kepengen cepat-cepat mati kalau udah menerima janji ini. Ya. Dan setiap kita menerima janji ini. Dan kita nggak perlu jadi rush. Terus jadi mau cepat-cepat meninggal. Ya. Nggak perlu. Nanti kita pelajari apa yang harus kita lakukan ketika in between time ini. Tujuan Tuhan membawa kita dari satu krisis kepada krisis yang lain adalah, nah, saya catat ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan mau kita menemukan siapa kita di hadapan Tuhan. Tuhan membawa kita dari satu krisis kepada krisis yang lain supaya
Tuhan mau kita menemukan siapa kita di hadapan Tuhan. Daud, Yusuf, Musa semuanya menemukan siapa dirinya di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka menyadari kalau ini terjadi bukan kuat dan gagahku, tapi ini semua oleh karena anugerah Tuhan semata. Saya ulangi lagi, Tuhan bawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Supaya kita menemukan keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada satu orang pun yang berkata, ini semua karena hebatku, ini semua karena kuat gagahku, ini semua karena si aku. Tapi sampai kita semua bisa tunduk dan berkata, ini semua hanya anugerah Tuhan semata oleh karena kemurahan Tuhan semata. Itu sebabnya jangan aneh. Kalau kemudian hidup kita Tuhan bawa, kadangkala Tuhan harus bawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Tuhan harus izinkan kita kadangkala merasakan kekurangan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui bahwa Dialah penyedia kita. Kadangkala Tuhan harus izinkan kita dikecewakan. Kita dikhianati kepercayaannya oleh orang yang kita percaya. Supaya apa? Supaya kita belajar untuk percaya sama Tuhan saja. Oh iya. Tuhan bisa izinkan banyak hal. Kadang-kala Tuhan izinkan kita dibawa dalam situasi mentok kiri kanan atas bawah. Seakan langit jadi tembaga. Seakan pintu semua tertutup. Supaya apa? Supaya saudara pada akhirnya berserah sama Tuhan, berlari kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan krisis demi krisis terjadi dalam hidup kita. Kita juga bisa dikecewakan supaya kita belajar, kita mau terus bergantung sama Tuhan. Goalnya itu satu. Ketika pleroma, waktu penggenapan, tidak ada seorang pun yang dengan sombongnya atau dengan gagahnya bilang, ini karena aku, ini karena si aku. Tapi setiap kita bisa berkata, ini karena anugerah Tuhan semata. Bahkan kalau kita bisa melayani Tuhan, kita bisa jadi berkat untuk sesama, kita pun akan berkata, terima kasih Tuhan, ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan kepada aku. Bukan kuat, bukan gagah aku, ini semua kemurahan Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan membawa kita dari satu krisis kepada krisis yang lain? Supaya kerak hidup kita dicopot, karakter kita diasah dan diperbaharui. Musa yang dulunya peragu, Yusuf yang kadangkala mau cepat. Ingat ketika dia ada di dalam penjara, raja dapat penglihatan, ada juru minum dan juru roti, dia kasih tahu lalu dia titip pesan, ya kan? Saya pernah cerita itu. Nanti kalau udah keluar, ingat aku ya, dia mau cepat-cepat keluar, yang ada dia mesti nunggu 2 tahun lagi. Yusuf yang sempat maunya cepat, Tuhan proses. Kerak hidup kita memang dicopot. Petrus yang selalu menggebu-gebu, ngomongnya paling gede. Loh, ya kan? Petrus itu ngomongnya paling gede. Tuhan, aku akan bersama-sama dengan engkau. Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Kerak hidup kita dicopot. Dalam hidup ini Tuhan kadang-kala izinkan kita dari satu krisis kepada krisis yang lain. Tuhan tempatkan kita, Tuhan izinkan kita ada di suatu tempat, ya, atau dalam kondisi-kondisi kehidupan di mana Tuhan mau mengikis kerak hidup kita. Ya. Ini bisa dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan sekalipun. Dan masing-masing orang Tuhan punya target yang berbeda-beda. Ada yang Tuhan mau kikis kerendahan hatinya. Ada yang Tuhan mau kikis kemurahan hatinya. Tuhan mau latih supaya lebih murah hati. Ada yang Tuhan mau kikis emosinya, bermacam-macam. Yang jelas Tuhan punya agenda. Yang jelas Tuhan punya agenda. Kerak hidup kita harus dicopot. Dan di fase ini adalah fase yang terbaik untuk Tuhan copot kerak hidup kita. Di fase in between time ini.
Tuhan justru kerjakan itu. Yang ketiga, kemurnian hati kita teruji. Cinta kita kepada Tuhan akan teruji di fase ini. Motivasi kita akan sangat terlihat jelas justru di fase krisis ini. Apa yang kita cari sebenarnya? Yang kita cari pribadi Tuhan atau mangkoknya Tuhan? Yang kita cari pribadi Tuhan atau berkatnya Tuhan? Tuhan izinkan dari satu krisis ke krisis yang lain untuk melihat kemurnian hati kita, untuk melihat motivasi hati kita. Apa sebenarnya yang kita kejar, apa sebenarnya yang kita buru. Seringkali orang jadi frustasi dan menyerah, ini persoalannya. Atau motivasinya jadi terbongkar. Kalau kita mau jujur, apakah kita sebenarnya mencari Tuhan atau tidak? Di fase ini seringkali terlihat. Dan ini kesempatan buat kita untuk meluruskan kembali kemurnian hati kita. Yang keempat, kita menemukan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Di dalam fase ini justru kita menemukan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Kita tidak perlu berusaha menjadi seperti orang lain, saudara. Kita juga tidak berusaha membanding-bandingkan. Semua kita punya tempatnya masing-masing dalam tubuh Kristus. Saya pun dalam pelayanan begitu, saudara. Saya tidak perlu iri dengan hamba-hamba Tuhan lain yang punya banyak kelebihan yang tidak saya miliki. Saya tahu persis di mana tempat saya pada tubuh Kristus. Saya tidak perlu untuk menjadi seperti orang lain. Yes, kita harus kembangkan diri kita terus, tapi kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Masing-masing kita punya tempat yang sama, dan kita bisa merasa aman dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita nggak perlu banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Maka kalau saudara punya anak, jangan banding-bandingkan anak saudara dengan anak tetangga. Jangan banding-bandingkan anak saudara dengan anak orang lain. Itu tidak perlu dibanding-bandingkan. Tapi tuntunlah mereka supaya mereka menemukan identitas mereka dalam Tuhan. Ya. Tuntun mereka supaya mereka menemukan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kita tidak sedang sibuk untuk meng-copy paste tujuan orang lain dalam hidup kita. Kita nggak sibuk meng-copy paste tujuan anak orang lain dalam tujuan hidup anak kita. Enggak. Tugas kita menemukan apa yang Tuhan mau anak kita menjadi. Nah, Tuhan bawa dari satu krisis kepada krisis yang lain. Sebelum pleroma itu, sebelum waktu penggenapan itu. Supaya kita menemukan identitas kita yang baru di dalam Tuhan. Nah, saya mau kita baca ayat lagi, 1 Petrus 1 ayat 3-7. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan bagi kamu di sorga. Ini janji untuk kita semua, saudara. Bukan untuk saya saja, untuk setiap kita Tuhan punya janji ini. Bahwa kita akan menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun janjinya nanti, tapi sekalipun sekarang ini, lihat, kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Memang sekarang ini kita bisa dituntun Tuhan untuk merasakan berbagai-bagai macam penderitaan, pencobaan. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuan semua ini Tuhan mau melihat kemurnian hati saudara dan saya. So sekarang bagian yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan di masa ini? Apa yang harus kita lakukan di masa in between time ini?
Oke. Yang pertama, stay on course, do not deviate. Tetap dalam perjalananmu, tetap dalam pertandinganmu. Do not deviate, jangan menyimpang. Waktu kita tinggal tetap pada jalur kita, waktu kita tidak menyimpang, sebenarnya kita masih ada di dalam journey itu. Yang penting jangan menyimpang. Kalau Tuhan sudah kasih jalannya, jalan yang lurus, tetaplah jalani jalan itu. Jangan menyimpang. Kita nggak tahu kapan breakthrough time, tapi tugas kita stay saja dalam perlombaan itu. Lakukan yang terbaik. Stay on course. Yang kedua, makanya just do the right attitude. Keep living in righteousness. Tetap hidup benar. Kita nggak tahu kapan pleroma itu terjadi. Kita tidak tahu kapan waktu penggenapan itu terjadi. Tapi tugas saudara dan saya adalah tetap hidup benar. Sekalipun mungkin pada saat ini saudara berkata, aku lagi sulit banget, aku lagi mentok kiri kanan. Saya mau kasih tahu lagi, tetap hidup benar. Yang ketiga, enlarge your capacity on this time. Ketika saudara menerima sebuah janji oleh Tuhan yang kita nggak tahu kapan digenapinya. Atau minimal kita punya janji yang universal tadi, bahwa kita semua akan menerima satu bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Ini adalah waktu terbaik untuk memperluas kapasitas kita, memperlebar kapasitas kita. Itu sebabnya Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Latihan keserupaan, latihan kesalehan. Saya mau sedikit cerita saudara. Waktu saya dipanggil jadi hamba Tuhan oleh Tuhan. Waktu saya masuk sekolah Alkitab, baru lulus SMA dulu. Pastor Ina Patiasina yang adalah istri dari Pastor Jonathan Patiasina pernah bernubuat buat saya. Pernah bernubuat buat saya. Bunyinya begini, kamu akan melayani di bangsa-bangsa. Saya ketawa saudara dalam hati saya, karena rasanya itu tidak mungkin. Tapi saya menyadari itulah waktu yang terbaik untuk saya memperlebar kapasitas saya. Waktu kita di in between time ini adalah memperluas, memperlebar kapasitas saya. Saya dapat beasiswa untuk bisa melanjutkan S2 ke Australia, tapi tebak apa yang terjadi? Di tes IELTS saya itu cuma 4 saudara, itu bodohnya setengah mati. Saya memang bukan orang yang pintar saudara, dalam linguistik, dalam Inggris gitu ya. Sedangkan untuk masuk S2 itu dulu dibutuhkan 7, saya cuma 4. Nah ini kan makin sakit perut, pelayanan bangsa-bangsa IELTS 4, coba gimana? Tapi buat saya itulah waktu yang terbaik untuk saya bisa mengembangkan kapasitas saya, mengembangkan diri saya. Yang saya lakukan adalah, dulu saya ngeles untuk tes IELTS-nya itu les Inggris di IEC Kuningan. Jadi itu kelasnya tiap hari, sekali pertemuan sekitar 45 menit, gurunya bule. Ya. Tapi setiap hari, Senin sampai Jumat ada kelasnya, jam 3 sore mulai. Lalu saya pas di trial IELTS-nya 4, saya tanya sama guru yang bule ini, saya tanya, saya perlu 7 nilainya. Dia tanya, kapan kamu mau pergi? Saya bilang kira-kira 6 sampai 9 bulan ke depan. Lalu dia bilang sama saya, impossible, tidak mungkin. Karena kamu belajar 3 bulan baru naikin setengah. Loh, dari 4 ke 7 itu jauh banget saudara ya. Kalau menurut teori dia 4 ke 5 aja belajarnya mesti setengah tahun. Ya. Itu kalau tekun. Ya. Nah, apa yang saya kerjakan? Saya tanya sama bagian perpustakaan, sebab di sana ada perpustakaan labnya gitu ya. Saya tanya, ini buka jam berapa, tutup jam berapa? Oh, buka jam 9 pagi, tutup jam 9 malam. Oke. Sejak saat itu saya setiap hari jam 9 pagi sampai jam 9 malam saya pasti ada di lab itu. Saya lahap semua buku soal IELTS yang ada puluhan itu. Sampai waktu masuk kelas itu uji coba saya udah tahu semua soalnya. Dan akhirnya les 3 bulan itu
kita bisa juga. So, waktu in between time adalah waktu yang terbaik untuk mengembangkan kapasitas kita. Tuhan kasih waktu untuk mempersiapkan kita. Nah, ada banyak orang yang kalau menunggu pleroma, dia hanya diam saja. Padahal, saudara harus tahu prinsip berkat Tuhan atau prinsip apapun yang Tuhan berikan. You name it, mau namanya berkat atau apapun. Saya selalu bilang begini saudara, berkat itu seperti hujan. Ya. Kalau saya bicara berkat jangan langsung diasosiasikan dengan materi. Ya. It could be anything, bisa dalam banyak hal. Ya. Berkat Tuhan itu seperti hujan. Hujannya sama, persoalannya kapasitas kita. Kalau ada hujan, saudara bawa gelas, saudara cuma dapat 1 gelas. Hujan yang sama, saudara bawa ember, saudara dapat 1 ember. Hujannya sama, saudara bawa kolam, saudara dapat 1 kolam. Jadi persoalannya memang di kapasitas. Makanya ketika di masa in between time, itu adalah masa yang terbaik untuk melebarkan kapasitas. Paulus dipanggil Tuhan, Paulus terima janji Tuhan untuk melayani orang-orang yang non-Yahudi. Itu enggak langsung, Tuhan perluas kapasitas dia dulu. 14 tahun dia nunggu. Dan itulah saya percaya saat-saat terbaik juga Paulus mengembangkan kapasitas dia. Nah, yang paling berbahaya adalah kalau kita menjadi frustasi dan memaksa pleroma itu harus terjadi sekarang juga. Ini yang paling bahaya. Contoh di Alkitab jelas, Abraham pernah mengalami itu. Tadi ayat yang kita baca itu Kejadian pasal 15. Ketika baru pertama kali Abraham menerima janji itu. Waktu tadi pembacaan kedua, yang akhirnya Tuhan nongol lagi setelah puluhan tahun, itu Kejadian pasal 18. Nah, Kejadian pasal 16 muncul Ismail, muncul Hagar. Lihat. Yang paling bahaya dalam pleroma adalah kalau kita menjadi ras, kemudian kita frustasi, kita mau paksa penggenapan itu harus sekarang juga. Abraham mengalami itu, akhirnya dia ambil Hagar dan lahirlah Ismail. Coba saudara lihat nanti pulang di Alkitab saudara, itu terjadi di Kejadian pasal yang ke-16. Abraham udah gak sabar, kapan ini ya. Petrus juga pernah frustasi dan hampir kehilangan panggilannya. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Ini Yesus sudah disalibkan. Ya. Petrus dulu yang dipanggil jadi penjala manusia. Dari penjala ikan Tuhan suruh tinggalkan itu semua. Tuhan mau ganti Petrus jadi penjala manusia. Akhirnya Yesus meninggal, Yesus mati disalib. Petrus mulai jadi frustasi. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Dia mau balik lagi ke hidupnya yang lama. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lihat, Petrus frustasi dan nyaris kehilangan panggilannya. Sekaligus dia jadi provokator, sampai teman-temannya ikut. Makanya kalau saudara baca terus ayat ini, waktu Yesus muncul di pinggir pantai, Yesus tanya sama Petrus sampai 3 kali, apakah engkau benar mengasihi aku? Iya kan? Entah kalau saudara lihat. Kenapa Petrus yang ditanyain? Ini biang keroknya yang harus diciduk duluan. Nahem boleh maju ke depan, Nahem. Ini provokatornya, ini biang keroknya. Makanya Tuhan iniin dia duluan. Ya. Nah, saya mau memperlihatkan kepada saudara satu lagi kisah tentang Kairos dan pleroma. Yohanes 2 ayat 3 sampai dengan yang ke-7. Yohanes 2 ayat 3 sampai 7. Ini mujizat pertama Tuhan Yesus. Ya. Saya senang sekali ketika membaca ayat ini, saya dan Pastor Ruli punya 2 pendekatan yang berbeda. Pastor Ruli dengan penafsiran dari sisi sosio-budaya. Mari saya ajak saudara untuk melihat sisi yang lain. Dan saya percaya ini bisa saling melengkapi. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur,
Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, ini kalau pendekatan sosio-budaya yang Pastor Ruli sering ceritakan, saya ceritakan ulang. Katanya ada kebiasaan pada zaman itu, biarpun di tengah pesta, orang Yahudi itu senang belajar. Jadi mereka akan mojok, belajar. Maksudnya saatku belum tiba itu, Yesus belum selesai di acara ini. Nah, tapi mari kita lihat ya dari angle yang lain. Yesus bilang saatku belum tiba. Ayat yang kelima. Lihat, ini yang menarik, apa yang dilakukan Maria. Maria nggak argue sama Yesus. Maria cuman bilang, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Maria hanya bilang, persiapkan saja semuanya. Ayat 6. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, dengar baik ini saudara. Yesus baru bilang saatku belum tiba itu di ayat yang ketiga. Kita nggak tahu berapa lama, berapa menit, berapa jam, sampai tiba-tiba ayat yang ketujuh, tiba-tiba Tuhan bilang isilah tempayan itu. Yesus baru bilang saatku belum tiba. Entah berapa lama kemudian, bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa 1 jam. Langsung Tuhan bilang isi tempayan-tempayan itu. Dengar baik ini. Inilah Kairos. Tadi saya katakan, Tuhan itu gak punya past, gak punya future. Seringkali kita bilang kita tunggu waktunya Tuhan. Saya selalu men-challenge statement ini. Sebab yang terbanyak adalah sebenarnya bukan kita menunggu waktunya Tuhan. Tuhan yang menunggu kita siap. Sebab buat Tuhan itu selalu now. Tapi manusia yang seringkali tidak siap. Buat Tuhan itu semua present. Buat Tuhan itu semua now. Tapi seringkali manusia yang tidak siap. Makanya Maria itu tepat banget. Dia nggak argue, terserah kapan pleroma itu terjadi, kapan Kairos datang. Yang jelas dia suruh siapin dulu. Kita nggak tahu berapa lama tiba-tiba Yesus bilang isilah tempayan-tempayan itu. Lakukan persiapan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apakah saudara pernah menerima janji Tuhan secara spesifik atau tidak. Atau mungkin saudara sedang bergumul untuk anggota keluarga saudara juga bisa mengenal Tuhan. Apapun pergumulan saudara, kita tidak tahu. Yang jelas yang perlu kita lakukan adalah bersiap. Stay on course. Tetap hidup benar. Kalau kita bergumul supaya anggota keluarga kita kenal Tuhan, tapi hidup kita di tengah-tengah mereka tidak bisa jadi berkat, ya susah kan? Makanya yang perlu kita kerjakan dalam hidup ini adalah kita nggak perlu jadi rush, kita nggak perlu paksa Tuhan kapan itu terjadi. Yang perlu kita kerjakan adalah persiapan setiap saat, setiap waktu. Kita nggak tahu kapan Kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang perlu kita kerjakan adalah persiapan. So, selamat menikmati in between time. Kalau saudara dibawa Tuhan dari satu krisis ke krisis yang lain, jangan jadi rush, jangan jadi frustasi. Tapi kita siapkan hidup kita. Saya percaya begini, saudara akan menjadi tajam di mata Tuhan. Dan kita semua, Tuhan bukan Tuhan yang lalai menepati janjinya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.